Para romo, frater, suster, bruder, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat jumpa kembali dalam sapaan berkah dalem. Saudari-saudara yang terkasih, dalam hidup sehari-hari surga digambarkan sebagai tempat yang di atas, tempat suatu saat nanti, tempat yang tidak ada di dunia, tempat para kudus dan sebutan sejenisnya. Surga juga sering kita sebut dalam percakapan untuk menyebut orang yang sudah meninggal dan sudah berada dalam kedamaian abadi. Misalnya dalam kalimat bahasa Jawa, piyambakipun sampun suwargi. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya, mengapa surga cenderung hanya kita hubungkan dengan soal nanti sesudah mati? Bukankah keadaan yang surgawi itu kita butuhkan sekarang ketika masih hidup? Bukankah kalau kita sudah mati itu menjadi urusan Tuhan? Kewajiban kita adalah mengurusi hidup sedemikian rupa selagi kita masih hidup. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kitab suci hari ini menjadi jawaban atas semua pertanyaan tersebut. Saudara-saudariku, sejak dari semula pewartaan Tuhan Yesus mengenai surga dimaksudkan untuk dirasakan manusia hari ini, di sini, dan saat ini. Dalam pandangan Yesus, surga harus ada sejak awal mula dan kepenuhannya nanti. Kepenuhannya memang bukan di dunia ini, tetapi ketika orang sudah tidak lagi mengalami sakit dan penyakit, yaitu tinggal dalam kediaman Tuhan di surga. Namun satu hal yang penting, bahwa tugas kita adalah mengurusi yang ada di dunia sekarang ini. Bagaimana kita dan sesama membuat dunia dan seisinya memiliki pengalaman yang bahagia, diterima, dihormati, dikasihi sebagai sebuah cicipan perjamuan surgawi yang abadi. Sebagaimana para murid yang diajak dan dikaruniai oleh Tuhan Yesus untuk berbela rasa dan tergerak belas kasihan dengan menyembuhkan sakit, penyakit, dan mengusir setan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita pun diundang untuk demikian. Kita diundang untuk menjadi pekerja-pekerja yang bisa mendatangkan kerajaan surga kepada yang lain. Dengan sendirinya kita juga akan mendapat atau menerima kerajaan surga pula, karena dari tindakan baik kita, sesuai dengan rencana dan maksud Tuhan, bahwa kita telah diberi berbagai karunia secara cuma-cuma, supaya berguna bagi orang lain. Kita dan orang lain itu seperti kutub. Ada saat untuk memberi, ada saat untuk menerima. Keduanya tidak terpisah. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bergandeng tangan untuk saling memberi dan menerima kerajaan surga, saling menyembuhkan ketika kita mengalami sakit penyakit, kelemahan, keterpurukan, terutama di masa pandemi COVID-19 yang belum pulih ini. Setitik bantuan yang kita berikan bila disatukan dengan bantuan yang lain, titik akan membentuk garis, yaitu garis kasih yang akhirnya menyelamatkan bagi yang membutuhkan. Terima kasih, selamat pagi dan berkah dalem.